Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini kita akan belajar tentang tipe-tipe cinta atau kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 tertulis demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata cinta dan kasih pada dasarnya punya pengertian yang sama, yaitu perasaan sayang dan berhubungan dengan memberi, saling memberi. Dalam Alkitab kita mengenal tentang 4 tipe cinta atau kasih. Kita akan belajar hal ini, saudara. Saya akan mulai dengan tipe yang keempat, yaitu eros. Cinta atau kasih eros merupakan perasaan sayang yang disebabkan oleh ketertarikan secara fisik atau seksual. Cinta semacam ini ada dalam hubungan suami dan istri. Rumah tangga umumnya dibangun dengan cinta eros, dimulai dengan cinta eros. Tapi rumah tangga yang hanya didasarkan pada cinta eros tidak akan bertahan lama. Harus ada cinta tipe yang pertama. Kita akan belajar apa cinta tipe yang pertama itu. Jadi cinta eros adalah cinta karena ketertarikan secara seksual. Yang ketiga, saudara, cinta atau kasih storge, yaitu kasih antara orang tua dengan anak. Begitu juga sebaliknya, kasih antara anak dengan orang tua, atau kasih antara saudara sekandung. Jadi saudara punya kakak atau adik, saudara mengasihi atau mencintai kakak atau adik saudara, itu disebut kasih atau cinta storge. Bukan cinta eros, tapi cinta atau kasih disebabkan karena hubungan persaudaraan. Saya mengasihi kakak saya, mengasihi adik saya, mengasihi orang tua, mencintai mereka, terbatas sebagai orang tua, terbatas sebagai saudara. Kasih storge, saudara, bisa lenyap. Saudara bisa marah, benci kepada saudara, kepada kakak, kepada adik, atau kepada orang tua, lalu putus hubungan orang tua. Saya tidak mau lagi mengakui kamu sebagai papa atau mama. Saya tidak mau mengakui lagi kamu sebagai kakak saya, sebagai adik saya. Seringkali kasih storge itu pecah, saudara, rusak. Oleh karena persoalan yang terjadi antar saudara, persoalan yang terjadi antara orang tua dan anak. Itu sebabnya, saudara, hubungan persaudaraan atau hubungan antara orang tua dan anak yang hanya dilandaskan pada kasih storge tidak akan berlangsung lama, bisa pecah, saudara. Harus ada tipe cinta atau tipe kasih yang pertama. Kita akan belajar apa cinta atau kasih yang pertama itu. Yang kedua, saudara, tipe cinta yang kedua atau kasih yang kedua adalah phileo. Kasih phileo adalah kasih persahabatan, kasih antara sesama manusia. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 dituliskan, peliharalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan harus ada di antara kita, sesama jemaat, anggota tubuh Kristus. Kasih persaudaraan itu juga mewarnai hubungan kita dengan sesama. Di Manado ada istilah torang samua basodara. Persaudaraan itu atau persahabatan levelnya
adalah kasih phileo. Kita menganggap orang lain sebagai saudara kita. Itu adalah kasih phileo atau sahabat. Hubungan antara sahabat diwarnai, dilandasi dengan kasih phileo. Kasih phileo bisa pudar apabila terjadi sesuatu di antara sahabat. Hubungan persahabatan bisa juga rusak, bisa putus karena ada sesuatu masalah dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus ada tipe cinta atau tipe kasih yang pertama. Kita akan belajar apa itu tipe kasih yang pertama. Tipe kasih yang pertama adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat. Cinta agape tidak pernah egois. Kasih agape berarti kasih yang bersifat total. Sebagaimana Allah mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Kasih agape ini ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Dalam Yohanes 3 ayat 16 tertulis bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 tertulis, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menunjukkan kepada kita kasih yang tanpa syarat. Unconditional love. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang tidak egois. Meskipun kita tidak layak, tapi Allah mengasihi kita. Allah mencintai kita. Bahkan Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kasih yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Dalam rumah tangga, antara suami dan istri harus ada kasih agape, kasih tanpa syarat, cinta yang tidak egois, cinta yang selalu menerima apapun keadaan, cinta yang mengampuni, cinta yang mengerti. Apabila rumah tangga dilandasi dengan cinta agape, maka rumah tangga akan langgeng. Begitu juga dengan hubungan antara orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik, hubungan persaudaraan, hubungan persahabatan akan langgeng apabila ada kasih agape, kasih yang mau menerima, kasih yang mengampuni, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang disebut sebagai kasih walaupun engkau seperti ini, seperti itu, tapi aku tetap mengasihimu. Walaupun engkau jahat kepadaku, aku mengampunimu. Itulah kasih agape yang diajarkan oleh Tuhan, supaya kita miliki dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada pagi hari ini memberikan kepada kita pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita, biarlah kita saling mengasihi dengan kasih agape. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami tentang kasih agape atau cinta agape. Kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak egois, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang mau menerima, mengampuni, kasih yang tidak memandang latar belakang. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami dan memberikan teladan kasih agape, supaya kami juga memiliki kasih seperti kasih yang Engkau miliki. Mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami dengan kasih tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk terus hidup dalam kasih-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus, terus setiap hari tuntun kami,
supaya kami selalu berjalan di dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kami. Karena kami memiliki kasih Allah, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang mau mengampuni. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.